Orang Jepang ini dalam masalah. Dia meraih kepang gadis itu. Tarik pedangnya. Bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian sebuah kipas tiba-tiba memblokir pedangnya. Gadis imut di depannya tidak sederhana. Dia menawarkan untuk menggunakan dirinya sebagai gantinya. Orang Jepang langsung heboh. Gadis itu perlahan mendorongnya ke sebuah gang. Sedetik kemudian, dia adalah vampir tercantik di Korea, Han Yina. Dia punya satu hobi. Hanya menghisap darah orang jahat. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Karena ada kehidupan tanpa akhir. Uang di matanya hanyalah sebuah nomor. Karena itu sangat membosankan. 3 saudara perempuan membuka toko pakaian. Suatu hari Yina mencium aroma yang familiar. Ternyata seorang pria tangannya terluka. Sudah lama sejak dia meminum darah manusia. Yina agak tidak kendali. Pada saat ini, telepon pria itu menarik perhatian Yina. Pria tampan ini benar-benar playboy. Ini adalah nomor telepon pacar ke-98. Dia menjawab beberapa pertanyaan secara sporadis. Sebagai penjual asuransi. Tapi selanjutnya, pacar ke-97 mengirim pesan. Yina menghela nafas. Meskipun agak promiscuous, kejahatannya tidak layak untuk mati. Saat ini, Misuk sedang minum darah di sore hari. Yina sangat bosan. Dia belum berbicara dengan manusia dalam 100 tahun. Moodnya makin frustasi. Dan sisi ini, adik perempuan Yina telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Tidak hanya membuka perusahaan media. Terkadang dia melakukan iklan. Hidup berjalan dengan sangat lancar. Dia melihat saudara perempuannya menelepon 13 panggilan tak terjawab. Memikir bahwa dia ingin minum darah. Bergegas membeli darah bebek. Tapi sesampainya di rumah, Yina berbicara dengan cara yang tidak biasa. Bahwa dia ingin bekerja di perusahaan Ji-yeon. Ji-yeon menertawakannya. Kamu bahkan tidak tahu cara menyalakan komputer. Pergi ke perusahaan untuk membuat lelucon. Ejekan Ji-yeon membuat Yina tak bisa tenang lagi. Dia membuat keputusan. Dia ingin menjadi terkenal. Dia sewenang-wenang memposting selfie di media sosial. Tapi Yina meremehkan pesonanya. Hanya dalam satu malam, dia melakukan pencarian panas. Hanya satu foto yang membuatnya menjadi selebriti. Yina akhirnya menemukan sedikit rasa keberadaan. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu. Foto yang baru saja diposting segera menerima suka yang tak terhitung jumlahnya. Fans memujinya secantik peri. Tapi dia tidak bisa lebih bahagia selama lebih dari 3 detik. Satu komentar tidak ramah membuat semua orang menjadi hiruk-pikuk. Bilang bahwa jika dia mematikan efeknya, itu akan sangat buruk. Sebagai vampir selama lebih dari 800 tahun, Yina dikutuk untuk pertama kalinya. Dia langsung memposting alamatnya. Katakan pada orang itu untuk datang dan melihatnya dengan mata sendiri. Tak lama kemudian, memang benar ada pelanggan aneh yang datang ke toko. Selalu diam-diam mengevaluasi Yina. Yina menebak orang yang mengutuknya. Dia perlahan mendekat. Bagaimana perasaanmu? Cantik atau tidak? Dia disuruh tutup mulut. Hanya harus melarikan diri. Tapi Yina berpikir gadis ini tidak jahat. Dia berteleportasi di depan gadis itu. Takut sekali. Apakah kamu tidak datang menemuiku? Kenapa kamu pergi? Gadis itu tampaknya memiliki semacam dendam terhadap wanita cantik. Yina tidak mengerti. Kenapa kamu sangat membenciku? Ternyata gadis itu baru saja menerima cambukan yang besar. Karena tidak cantik. Dia belum pernah diurus. Tapi begitu dia tidak sengaja memposting foto yang diedit di media sosial, langsung mendapat banyak suka. Dan itulah mengapa itu sedikit terkenal. Sahabatnya tahu, jadi dia cemburu. Posting foto wajahnya yang telanjang secara online. Jadi citranya langsung rusak. Sangat sulit untuk diterima sehingga berubah menjadi spons. Ketika dia putus asa, dia melihat foto Yina. Jadi mulailah menyerangnya. Yina sayang gadis cantik ini.
Tidak hanya tidak menyalahkan dia, itu juga membantunya untuk sedikit menjaga dirinya sendiri. Dorong dia untuk berani menghadapi kenyataan. Pertanyaan yang diajukan oleh penggemar tidak sama. Apakah Anda tahu cara membunuh orang? Yina bertanya dengan hati-hati untuk mengetahui. Ternyata Nyonya Kipas adalah penyihir. Telah memberinya waktu yang sulit akhir-akhir ini. Tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang dia lakukan, itu tidak akan berakhir. Penggemarnya marah dan ingin memberi sedikit pelajaran kepada pemiliknya. Yina segera membuat rencana. Hasilnya. Di mana tombolnya? Yina entah. Penyihir dalam kata-kata penggemar. Itu adik perempuan Ji Yeon. Ji Yeon pulang untuk mendengarkan cerita Yina tentang Fan-nya. Masih naif untuk mengatakannya. Penyihir. Di mana ada penyihir? Bagaimana manusia? Aku telah hidup lebih dari 1000 tahun. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku. Tidak hanya itu. Ji Yeon juga mengatakan cara Yina melakukan sesuatu terlalu kekanak-kanakan. Harus melakukan ini. Katakan padanya untuk tidak berpegangan pada pemilik selamanya. Meludah ke dalam kopi. Dan sisi ini. Sung Min juga menganggap ketiga saudara perempuan itu agak aneh. Mereka belum pernah makan nasi. Pada siang hari, mereka mengusir dia keluar. Dia mengantri selama 3 jam untuk membeli makanan terkenal. Ketiga saudara perempuan itu bahkan tidak melirik. Sung Min entah. Mereka hanya tertarik pada satu hal. Itulah darah. Mengingat wajah Yina yang selalu muda. Hati Sung Min langsung mendidih. Jadi dia mulai mencari di internet untuk semua berita yang berhubungan dengan Yina. Hasilnya, dia menemukan beberapa petunjuk. Pada tahun 1934 Yina membuka sebuah hotel. 1971 karena memakai rok yang terlalu pendek dianggap merusak adat dan tradisi. Dan diterbitkan di surat kabar sebagai contoh buruk. Yina bahkan berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi Korea pertama. Tapi Sung Min masih agak skeptis. Karena orang-orang ini memiliki wajah yang sama tetapi nama yang berbeda. Sampai dia melihat gambar ini. Tato yang sama persis di kakinya membuat Sung Min yakin ini Yina. Sung Min menemukan rahasia yang mengejutkan. Keesokan harinya, dia berjalan menuju Yina dengan bunga. Dia yakin 100%. Wanita ini. Sebagai penjelajah waktu. Pemikiran aneh ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh orang biasa. Yina sendiri tidak memberikan penjelasan yang sempurna ini. Pikirkan saja tubuhnya yang dingin. Hati Yina sakit sekali. Kenangan dari kehidupan masa lalu terlintas di masa lalu. Hati Yina berdebar lagi. Ketika dia berakhir dengan Sung Min. Seorang gadis kecil mendorong pintu masuk. Gadis kecil itu ingin membeli pakaian untuk ibunya. Sudah terlambat sekarang. Misuk bertanya apakah rumahnya jauh dari sini. Tidak jauh. Berjalanlah selama 2,5 jam akan sampai. Yina tidak khawatir tentang keselamatannya. Bertekad untuk membawanya pulang. Sung Min juga mengambil kesempatan untuk mengikuti. Yina berpikir ini bagus juga. Ketika tidak ada yang tersisa, dia akan menjelaskannya kepada Sung Min. Tapi bawa dia pulang. Kemudian orang yang datang menjemputnya adalah seorang pria yang terlihat sangat berbahaya. Yina terus merasa tidak biasa jadi dia kembali. Tentu saja. Yina mendengarnya meminta uang antara ibu dan putrinya. Ketika membuka mulut saya, itu adalah 3 juta won. Yina membenci tipe pria yang paling menggertak wanita. Dia berada di pintu menunggunya keluar. Memperingatkan dia. Jika kamu tidak ingin mati, tinggalkan rumah ini selamanya. Pria itu tidak mengambil kata-katanya. Jaga dirimu dulu. Kemarahan menyebabkan Yina menunjukkan giginya yang tajam. Dia berencana untuk mengakhiri hidup pria ini. Kemudian Sung Min tiba-tiba muncul. Ternyata dia tidak pernah pergi. Dalam perjalanan kembali Yina ingin membuka mulutnya. Tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sung Min tidak bisa menahan keraguannya. Lagi pula, siapa dia? Yina tidak mau menjelaskan terlalu banyak.
Mungkin itu akhir yang terbaik. Apakah aku harus menjelaskannya kepada kamu? Sejak itu, Sung Min tidak pernah muncul lagi. Kehidupan Yina tampaknya telah kehilangan maknanya. Jelas menunggu 100 tahun hingga pria ini bereinkarnasi. Kenapa tidak kau lepaskan saja? Sampai suatu hari, Misuk adalah yang terdingin dari 3 bersaudara. Namun dia punya teman manusia. Yina tiba-tiba menyadari. Bahkan jika Sung Min adalah manusia, lalu bagaimana? Cinta mereka adalah yang paling penting. Yina datang untuk mencari Sung Min. Katakan yang sebenarnya dia vampir. Segala sesuatu yang lain diserahkan kepada Sung Min untuk memutuskan sendiri. Sung Min tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia memegang tangan Yina. Tidak memiliki kehangatan tapi kalian berdua adalah yang paling hangat.